Kembali di interupsi pemirsa, tadi juga kami mendengar informasi bahwa Istana mengatakan bahwa dari 17 tuntutan yang menjadi poin yang menjadi deadline-nya besok tidak semua bisa dipenuhi. Nah, tanggapan Anda? Oke, pertama-tama sih kita apresiasi dulu ya dari semua pihak, termasuk dari bapak-bapak tadi yang sudah mendengarkan dan juga berjanji, berkomitmen gitu ya untuk melakukan perbaikan, untuk berbenah ke depannya, dan kita ingatkan kembali semangat utamanya dari tuntutan 17/8 ini adalah transparansi, reformasi, dan juga empati. Nah, poin terakhir ini yang jangan sampai dilupakan, isu empati ini. Ini yang bahkan hari-hari ini pun kita masih suka mendengar pernyataan pejabat yang terasa kurang empatik. Kemarin Menteri Agama bilang kalau mau jadi kaya jangan jadi guru. Oke. Sempat ada pernyataan seperti itu. Itu kan bukan pernyataan yang cukup bijak dan juga empatik. Jadi ada masalah besar dalam komunikasi pemerintah, termasuk juga presiden, yang perlu untuk diperbaiki. Harus dicari dulu akar masalahnya nih. Mohon maaf ya Bang Kodari, dari tadi kan disebut bahwa niat Pak Presiden baik, niatnya baik. Ya mungkin kita percaya niatnya baik, tapi kalau niatnya kita ngoper Lionel Messi ke tengah lapangan, tapi bolanya keluar stadion, itu kan ujungnya tidak baik juga. Niat baik saja tidak cukup. Maka dari itu kita tetap mengawal, meskipun kita apresiasi ya dari kepolisian juga tadi bilang akan mengubah protap dan lain sebagainya, kita apresiasi. Tapi kita akan tetap mengawal, kita akan tetap menuntut seluruh tuntutan tersebut, karena menurut kita ini bukan tuntutan yang mustahil, ini tuntutan yang realistis selama ada political will. Selama ada kemauan untuk berbenah, untuk mereformasi dan merefleksikan diri. Terima kasih. Bung Kodari, komunikasi empati. Iya, saya kira wajib ya kalau sudah jadi pegawai, mohon maaf, jadi pejabat negara gitu ya. Tetapi begini juga, kita ada banyak yang harus disadari ya. Pertama mungkin pola-pola yang selama ini sudah berjalan dan dianggap taken for granted. Saya tadi katakan mengenai soal ekspektasi publik. Mungkin saya punya keberuntungan karena saya praktis baru masuk ke dalam dan saya lama di luar gitu. Sehingga saya bisa melihat kacamata dari luar. Jadi sekali lagi ekspektasi masyarakat kepada pejabat publik itu ada kayak pakemnya gitu, yaitu kesederhanaan. Nah, turunan bagaimana nanti silakanlah didiskusikan operasionalisasinya. Walaupun saya sudah kasih contoh. Yang kedua soal komunikasi. Komunikasi sekarang ini nggak sama dengan komunikasi mungkin 10-20 tahun yang lalu. Karena sekarang ada yang namanya media sosial. Hal-hal yang dianggap pribadi, yang tadinya itu personal, konsumsi terbatas, pada hari ini justru akan menjadi konsumsi ke publik begitu. Dan ini kaitannya dengan yang pertama. Karena kalau yang pertama sederhana, maka kemudian ketika itu misalnya merembes ke media sosial atau ke media massa, itu tidak akan menimbulkan, kalau dalam psikologi itu ya, namanya itu relative deprivation. Jadi orang itu semua teori-teori mengenai protes, demonstrasi, social movement, itu berangkat dari teori mengenai deprivasi relatif. Jadi ada perasaan deprived ya, merasa kesenjangan itu tadi yang makin lama makin lebar sampai pada satu titik kemudian itu membuat orang itu turun ke jalan atau mengekspresikan frustrasinya gitu. Nah, ini semua memang harus dikelola dengan baik, bukan hanya individu tapi juga lembaga. Karena kalau individu sendiri tanpa ada dukungan dari lembaga rasanya agak sulit. Mudah-mudahan nanti dari DPR, teman-teman pimpinan partai politik juga akan memberikan arahan kepada code of conduct lah, katakanlah begitu, untuk anggota dewan. Tetapi saya mengatakan kita juga harus narik jauh ke pemilu misalnya. Bagaimana pemilu kita nanti seleksi dari partai politik, syarat-syarat untuk menjadi calon misalnya, yang seperti saya sampaikan. Katakanlah misalnya dia pernah aktivis S1, kalau nggak pernah aktivis minimal S2. Kemudian juga harus diingatkan juga bahwa mungkin saja anggota dewan pada hari ini salary-nya atau kompensasinya besar karena dia harus melayani sekian banyak konstituen di lapangan yang minta dilayani secara secara material begitu ya. Nah, karena itulah mungkin sistem pemilu juga harus dievaluasi. Karena sistem pemilu yang membuat kemudian melahirkan suatu kebutuhan untuk punya uang besar, itu juga kontribusi kepada presiden. Kos politiknya mahal. Iya, semua harus dievaluasi. Oke, Bang Isnur. Jadi hati-hati dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat yang sebenarnya mungkin itu nggak terlihat oleh pemerintah. Karena banyak angka-angka yang saya menduga dan meyakini itu ditutupi. Misalnya gini, tadi 5% itu, Celios kemudian melihat angka
ini kok ada keanehan angka 5% ini. Jangan-jangan BPS-nya yang bermain-main sehingga dilaporkan ke BBB. Jadi penting pemerintah itu jujur dan mengakui apa masalah di masyarakat dengan benar-benar angkanya baik. Perubahan apa sih yang paling penting menurut saya ya? Paling real kalau Prabowo mau mengubah dan menerima ini. Bagi saya pertama adalah perintah yang tegas untuk aparatnya nggak represif menangani massa. Yang kedua, segera ubah mata program sama mata anggaran di seluruh Indonesia. Misalnya gini, MBG Bang Kodari, MBG itu sangat besar, 31 triliun. Dan itu bahkan mengalahkan angka seluruh pendidikan. Makannya gratis tapi guru-gurunya nggak bisa bekerja. Masih banyak guru honorer yang gaji kecil-kecil. Jadi harus dirombak seluruh agenda ambisi-ambisi yang menurut saya sangat berdampak kepada anggaran ini. Daerah misalnya, kenapa naikin PBB? Karena dari pusat DAU-DAK dipotong. Itu penting dibaca bahwa dalam skala makro, skala komprehensif, anggaran-anggaran yang harus dievaluasi dan dialihkan kepada yang lebih real di lapangan. Misalnya apa? Misalnya anggaran tadi ya dibilang Pak Arianto, keamanan pertahanan. Anggaran gas air mata itu hampir 12 miliar setiap tahunnya, data ICW misalnya. Itu dievaluasi, harusnya dihapuskan dong. Masa kita bayar pajak, angkanya dipakai untuk beli gas air mata dan dipakai kemudian membunuh rakyat. Nah, harusnya anggaran di keamanan kepolisian dicek. Apa sih kepolisian yang paling nggak diperlukan misalnya? Diganti, tadi usulnya apa? Yang lebih humanis, lebih modern. Jangan lagi ada alat-alat pembunuh dipakai buat menangani demonstrasi gitu. Jadi dievaluasi anggaran kepolisian, anggaran pertahanan misalnya. Ini melonjak tajam besar. Sementara anggaran kesehatan kecil misalnya. Jadi penting anggaran ini diubah karena di situlah proporsi dan perubahan terjadi. Yang berikutnya apa? Gaji. Jabatan. Harusnya kan ini kan aneh, efisiensi tapi jabatannya banyak. Pejabatnya sampai 100 misalnya. Nah itu dievaluasi lagi sudah setahun pemerintahan ini dan gaji-gajinya dikurangi. Contoh baik pemotongan tantim komisaris BUMN itu pun contoh baik. Bisa nggak sekarang tunjangan lain dikurangi juga? Itu bisa ditiru ya? Harusnya. Iya dong, jangan sampai menteri mobilnya mewah-mewah sekali sementara rakyat jalan kaki jadi sulit. Baik. Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira ini merupakan pembelajaran yang bagus untuk polisi ya. Kalau untuk tuntutan tadi, polisi terus terang kita nggak punya kapasitas untuk bisa bagaimana cara memenuhinya. Tapi dari pengalaman ini, maka itu tadi saya terima kasih Pak Isnur mengingatkan pada kita. Masalahnya sekarang ini kan yang kita bicarakan masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat di lapangan ya, yang represif terlalu gitu ya. Kuncinya menurut saya ini ya, pelanggaran HAM itu bisa dikurangi apabila aparat terdepan itu diberikan peralatan yang memadai untuk meminimasi terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya persenjataannya itu tadi, kurangi yang bisa menjadikan pelanggaran HAM yang besar. Yang kedua, yang manusiawi, yang humanis kan, semuanya itu. Tapi sayangnya selama ini kan reformasi yang baru ini kan keluar dari militer menjadi sipil itu kan sistem persenjataan kan masih mengacu TNI kan. Itu yang mesti dirubah total ini. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi karena kaitannya dengan HAM itu terus kemudian SOP. SOP itu dulu dibikin mungkin hanya pakai orientasinya pada situasi yang dulu. Padahal sekarang situasinya berubah kan gitu. Makanya SOP itu harus berubah. Jadi tekanannya pada meminimais terjadinya trigger ataupun apa itu tadi sehingga menjadikan pelanggaran. Saya kira itulah yang kesimpulan dari saya. Baik. Mas Oki, terakhir nih, kalau misalnya besok belum ada poin-poin yang memang bisa di follow up dan diterapkan, seperti apa tindak lanjutnya? Kita akan terus mengawal ya. Yang pasti kita akan terus mengawal, kita akan mengecek nih komitmen. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 5 partai yang menyampaikan respons terkait dengan tuntutan 17+8 ini. Ya, ada dari Perindo, dari PBB, PKB, Demokrat, dan lain-lain. Sudah mulai menyampaikan respon. Dari DPR juga sudah menerima hari ini, kita menyampaikan surat formal teman-teman dari kolektif 17+8 dan sudah diterima oleh Bang Andrea Rosiade dan juga Oneng, oleh Mbak Oneng. Tadi sudah diterima dan kami akan menunggu ini, kita akan mengawal. Kalau memang sampai besok ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ini kita bisa melihat memang tidak ada kemauan. Karena sudah dibahas sebelumnya, ini semua tuntutan yang realistis. Kita nggak minta untuk bangun IKN dalam seminggu, gitu misalnya. Enggak, kita semua minta realistis kok. Situ. Jadi kita akan melihat political will. Tadi saya kesini naik Gojek, saya ngobrol dengan abang Gojeknya. Gimana nih bang, bakal ada aksi lagi nggak? Kita tunggu sampai besok, kata abangnya. Ternyata sudah sampai ke lapisan
masyarakat semua. Kalau belum nanti kita akan organisasikan masa lagi. Itu kata Bang Gojek. Jadi kita kawal. Oke, dikawal terus dan semua mata tertuju pada deadline besok ya. Di balik 17+8 tuntutan rakyat tersimpan harapan perubahan. Sejarah mencatat suara rakyat tak pernah bisa dipadamkan. Apakah 17+8 tuntutan rakyat akan menjadi obor yang menerangi jalan bangsa menuju masa depan? Pemirsa, Anda yang simpulkan, kami hadirkan diskusinya. Selamat malam, saya Davi Pratama. Sampai jumpa.